Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan saudara, sebelumnya kami mohon maaf sebanyak-banyaknya karena kami telah ingkar janji untuk mengupdate perkembangan bibit cabai rawit kaliber kami kemarin. Dan ini kenapa tidak kami update terus perkembangannya. Pertama sekali karena bibit-bibit ini tidak kita berikan pupuknya. Kemudian karena ada satu dan lain hal, kami ada kesibukan lain yang cukup luar biasa, maka tidak adalah kesempatan kami untuk terus melakukan update perkembangan bibit ini. Dan kondisinya hari ini sudah kita lakukan proses pindah tanam dan ini sudah berusia 10 hari setelah pindah tanam. Namun apapun itu, untuk menepati janji kami, kita bahas juga perkembangan bibitnya sekalipun ini kondisinya tidak lagi di tempat pembibitan. Maka bagi Anda yang masih berkenan, ya boleh ikuti saja video ini selengkapnya. Nah baik saudaraku dan sedulur tani dimanapun berada, apapun kegiatannya semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Serta jangan lupa subscribe bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi. Dan ini adalah penampakan awal dari cabai rawit kaliber kita yang usianya ini lebih kurang 10 HST. Nah, pertumbuhan awalnya ini menurut kami memang cukup bagus, sekalipun mungkin sebahagian menganggap bahwa kuningnya daun kaki seperti ini adalah masalah, namun sebenarnya ini bukanlah suatu masalah. Menguningnya daun kaki seperti ini karena ini adalah efek pembawaan dari pembibitan kemarin yang tidak mendapatkan perawatan lagi oleh kita karena ada beberapa kesibukan. Dan seperti inilah gambaran bibitnya kemarin, karena ini kan seperti kita sampaikan tadi, ini tidak kita berikan pupuk apapun ya karena kita ada aktivitas lain. Maka yang terjadi ketika bibit-bibit ini sudah memasuki usia di atas 20 HSS, dia mengalami kekuningan seperti ini. Ini daunnya agak menguning sedikit, namun yang bawah ini bukan karena kuning kekurangan nutrisi, melainkan karena sempat panas saja. Nah, dia menguning seperti ini dan agak stuck juga pertumbuhannya. Namun apapun itu, di usia 25 harinya kita lakukan proses pindah tanam saja. Bahkan di tempat persemaiannya kemarin tidak ada yang menyiramnya pun. Ini sempat hampir-hampir mati si bibit kita, namun alhamdulillah masih bertahan sekalipun ya kondisinya rata-rata seperti ini. Namun secara keseluruhan, biarpun tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan sebelum kita lakukan proses pindah tanam, ya ketika kita lakukan pindah tanam, cabai rawit kaliber kita ini tidak mengalami stres yang begitu luar biasa. Sekalipun daun-daun kakinya banyak yang seperti ini hal yang wajar saja. Nanti seiring waktu semuanya akan selesai. Nah seperti ini. Ini aman dan ini bukan efek daripada penyakit, masih aman karena ini efek panas daripada musa saja. Namun satu hal saja sedulurku, karena cabai rawit kaliber ini kita tanami di lokasi yang sangat endemi terhadap hama dan penyakit, terutama endemi dari hama pengisap daun, kutu kebul, trip, tungau juga iya, maka dia ini memiliki resiko yang cukup luar biasa sekali untuk terserang hama-hama tersebut. Maka tak heran ketika masih berusia 10 HST seperti ini, kita sudah mulai menemukan penampakan serangan daripada kutu daunnya, serangan daripada trip dan juga kutu kebulnya. Ini sudah mulai ada penampakannya dan ini belum kita tangani. Nah, namun sampai sejauh ini biasanya untuk cabai merah besar, cabai keriting besar, dia ketika dibiarkan 10 hari seperti ini di lahan ini, dia tidak bisa bertahan sama sekali, langsung keriput, langsung mengajak kita berantem. Namun si kaliber ini masih bertahan, kutunya masih berterbangan, mungkin di layar kamera tidak terlihat. Mohon maaf karena fasilitas perekaman kami kurang memadai. Maka mungkin begitu juga ke depannya untuk tanaman ini tidak terlalu banyak mendapatkan update dari video-video panjang karena mengingat fasilitas perekaman kami saat ini masih kurang mendukung.
Mungkin untuk pertumbuhan, perkembangan, dan update-update dari si cabai kaliber ini nanti akan kita update menggunakan video short saja. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Namun apapun itu, jika memang ada hal yang ingin ditanyakan dari perkembangan tanaman cabai rawit kaliber ini, ya silakan ditanyakan saja, nanti kita bahas melalui video short. Dan jika memang kurang memungkinkan, nanti kita bahas secara berkelanjutan melalui video shortnya. Nah, sedulurku, untuk mengurangi resiko daripada serangan hama-hama tersebut, maka cabai rawit kaliber ini coba kita bentengi dengan tanaman pendamping. Dan untuk tanaman pendamping di sini yang kita pilih adalah jagung, dan ini varietas apa kemarin lupa kami, yang pasti ini adalah jagung hibrida. Maka untuk proses penanaman jagungnya ini kita tanam di bagian terpinggir sini, kemudian untuk bagian dalamnya ini tidak ada, hanya saja ada beberapa titik di tengah gulutan kita saja. Sementara untuk bagian terluar seperti ini full satu deret sampai ujung sana. Begitu juga untuk bagian terluar sana full satu deret seperti ini. Nah, kenapa? Tumpang sari antara jagung dan cabai ini saling memberikan manfaat, di mana jagung menjadi tameng untuk dapat mencegah dan menghindari hama agar tidak bisa menyerang tanaman cabai kita secara brutal. Namun resikonya ya jagung inilah yang kemudian menjadi sasaran empuk dari hama-hamanya. Dan di sini jika kita perhatikan, terkhusus untuk ulatnya ini sudah mulai ada penampakan yang cukup luar biasa sekali. Nah, ini adalah jagung kita yang diserang oleh ulat, cukup luar biasa. Namun perhatikan untuk cabenya masih aman dari yang namanya serangan ulat. Maka artinya sampai di sini jagung ini menjadi penarik perhatian hama agar tidak menyerang tanaman cabai kita, dan hama-hama itu akan bertahan di jagung kita. Maka ketika kita lakukan penyemprotan si tanaman cabai nanti, jagung ini wajib kita lakukan penyemprotan, wajib kita berikan perlindungan, dan hama-hama yang sudah bersembunyi di sini ya pastinya dia akan mati dan tidak bisa lagi kabur. Maka jagung-jagung ini adalah benteng secara alami untuk menahan serangan hama pada tanaman cabai kita. Kemudian begitu juga dipercayakan bahwa jagung ini mengeluarkan suatu aroma tertentu, suatu zat tertentu yang dapat mengusir si hama-hamanya. Di mana zat-zat yang dikeluarkan itu adalah zat-zat yang tidak disukai oleh hama. Namun pernyataan itu mungkin oleh ahlinya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya secara akademis, namun yang perlu kita lakukan adalah meyakini saja pernyataan tersebut. Karena dari banyaknya perlakuan tumpang sari antara jagung dan cabai seperti ini, banyak yang memberikan dampak yang positif. Nah, oleh karenanya sekali lagi, apapun itu, jika memang sudah ada pembuktiannya, sudah ada teorinya, ya kita ikuti saja, kita laksanakan saja, dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini juga bisa memberikan manfaat yang cukup luar biasa sekali, terutama untuk diri kita sendiri, kemudian untuk tetangga-tetangga, untuk penonton-penonton kita yang menontonnya. Dan apapun itu, jika memang ada yang salah, sebaiknya ya berikan masukannya, kita perbaiki sama-sama, asal jangan saling menghujat, jangan saling mengklaim kita yang terbaik, jangan saling menuduh orang lain yang jelek. Karena jika kejelekan itu tidak saling kita perbaiki, maka kejelekan itu akan terus berkembang dan terus berkembang, sehingga kejelekan itu akan dianggap sebagai suatu kebenaran oleh generasi kita berikutnya. Karena kebiasaan dianggap suatu kebenaran itu adalah sudah menjadi tradisi yang perlu kita robah. Nah, demikian saja sedulurku. Ini untuk penampakannya. Besok kita minta teman-teman kita yang bekerja ini suruh kita selesaikan pemasangan ajernya terlebih dahulu, karena sepertinya pertumbuhan awalnya ini cukup bagus, cukup cepat. Jika terlambat nanti kita pasangkan ajernya, bisa-bisa kita kembali kewalahan dan banyak tanaman cabai kita yang agak goyang-goyang, agak roboh seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya.
Kami ucapkan selamat beraktivitas, semoga rezekinya lancar dan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.